Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotifa Puji Lestari dengan NIM 0619435950 dari kelas 8 TEA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen jaringan telekomunikasi, yaitu tentang fault management. Pada latar belakang, fault management adalah bagian dari manajemen jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Fault management mencakup berbagai aspek seperti pemantauan jaringan, deteksi kesalahan, diagnosis, pemulihan, dan pelaporan. Dalam manajemen jaringan telekomunikasi, fault management sangat penting karena dapat mengurangi waktu downtime jaringan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, serta meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Lalu kemudian untuk capaian pembelajaran umum, yang dimana mahasiswa dapat memahami konsep dasar sistem komputer dan jaringan. Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis masalah atau kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem komputer dan jaringan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui pentingnya fault management dalam menjaga ketersediaan, keandalan, dan performa sistem. Yang kelima adalah mahasiswa dapat menerapkan metodologi fault management yang baik dan efektif. Yang kelima adalah mahasiswa dapat memantau, menganalisis, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sistem. Lalu untuk capaian pembelajaran khususnya, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami prinsip dasar fault management. Mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah perangkat keras dan perangkat lunak. Mahasiswa dapat menggunakan alat dan teknik fault management. Yang keempat adalah mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan strategi fault tolerance dan fault recovery untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan pada sistem. Pada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana fault management mempengaruhi ketersediaan jaringan telekomunikasi. Yang kedua adalah apa saja aspek dalam fault management. Yang ketiga adalah apa saja gangguan yang sering terjadi pada jaringan telekomunikasi. Yang keempat adalah bagaimana tindakan yang efektif dalam fault management. Maka didapatkan tujuan, yaitu mahasiswa dapat mengetahui fault management mempengaruhi ketersediaan jaringan telekomunikasi. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui aspek dalam fault management. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui gangguan yang sering terjadi pada jaringan telekomunikasi. Yang keempat adalah mahasiswa dapat mengetahui tindakan yang efektif dalam fault management. Fault management adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Fault management meliputi berbagai aspek seperti pemantauan jaringan, deteksi kesalahan, diagnosis, pemulihan, dan pelaporan. Fault management mengaruhi ketersediaan jaringan melalui beberapa cara, yaitu pemantauan jaringan, deteksi kesalahan, diagnosis, pemulihan, dan pemulihan. Aspek-aspek pada fault management yaitu pemantauan jaringan. Yang kedua adalah deteksi kesalahan, yaitu mengidentifikasi gangguan atau kesalahan yang terjadi pada jaringan. Yang ketiga adalah diagnosis, melakukan analisis untuk membentukkan penyebab kesalahan atau gangguan yang terjadi pada jaringan. Yang keempat adalah pemulihan, melakukan tindakan perbaikan atau penanganan untuk mengatasi kesalahan atau gangguan yang terjadi pada jaringan. Yang itu yang terakhir, pelaporan dan membuat laporan dengan status yang jaringan yang salah. Yang keenam adalah manajemen konfigurasi, memastikan bahwa konfigurasi jaringan selalu up to date sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketujuh adalah manajemen kapasitas, yaitu memastikan kapasitas jaringan selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedelapan adalah manajemen keamanan. Lalu untuk gangguan pada jaringan telekomunikasi terdapat beberapa, yaitu antara lain gangguan koneksi, gangguan daya, gangguan kapasitas, dan gangguan keamanan. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan atau gangguan pada jaringan telekomunikasi diperlukan fault management dengan cara antara lain yaitu pemantauan jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi adanya kesalahan atau gangguan pada jaringan. Yang kedua adalah analisis data untuk mengidentifikasi pola atau tren yang terdapat pada menunjukkan adanya kesalahan atau gangguan. Yang ketiga adalah penggunaan alat dan teknologi untuk membantu dalam deteksi, diagnosis, dan pemulihan kesalahan atau gangguan pada jaringan. Yang keempat adalah melakukan pelaporan tentang status jaringan, kesalahan atau gangguan yang terjadi, dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Tindakan pada fault management yaitu menentukan KPI atau Key Performance Indicator, yang merupakan indikator kinerja penting dapat digunakan untuk mengukur kinerja pada jaringan. Yang kedua adalah menggunakan alat pemantauan jaringan seperti network management system atau alat pemantauan jaringan lainnya yang dapat membantu operator
Jaringan dalam memantau kinerja jaringan secara real time. Yang ketiga adalah menerapkan metode pemantauan jaringan yang tepat. Yang keempat adalah setelah melakukan pemantauan jaringan, operator jaringan perlu menganalisis data yang diperoleh, lalu melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Maka didapatkan kesimpulan dan saran, yaitu yang pertama, manajemen memiliki tujuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Yang kedua adalah call manajemen memiliki beberapa aspek yang akan dikelola untuk memastikan ketersediaan jaringan. Yang ketiga adalah gangguan yang sering terjadi biasanya adalah gangguan koneksi, daya, kapasitas, dan keamanan. Yang keempat adalah call manajemen sangat efektif dalam membantu operator jaringan telekomunikasi. Maka didapatkan saran, yaitu pada penulisan makalah ini pun masih banyak memiliki kekurangan. Penulis berharap para pembaca dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai fault management. Saya rasa sekian yang dapat saya jelaskan pada makalah ini. Maaf apabila ada kesalahan.